ada suara kilap. Wih. Hai semuanya, ketemu sama aku lagi nih Berta. Jangan bosan ya. Hari ini aku mau ajak kamu untuk bikin eclair. Tapi eclairnya ini pakai yang garing-garing di atasnya. Nah, namanya itu adalah eclair au craquelin. Kita cek ya, itu sebenarnya nyebutnya kayak gimana sih? Beribet ya. Eclair au craquelin. Eclair au craquelin. Nah, jadi bukan craquelin ya ngomongnya, craquelin. Artinya itu cracker. Yuk langsung kita mulai. Langkah pertama, kita mau masukin air. Ini mau bikin adonan susnya dulu ya. Nah, kalau di Indonesia kan kita taunya ini adonan sus. Terus kita masukin ini mentega ya. Jadi yang pertama bikin patachu ya. Namanya patachu. Patachu itu ya ini adonan air, mentega, sama dikasih gula sedikit dan garam. Nih ya. Nah, untuk airnya sendiri boleh nggak sih diganti susu? Oh, boleh sekali. Ini sambil aku nyalain ya. Nah, ini apinya sedang aja. Jadi biarin lumer. Nah, ini tuh sebenarnya boleh aja diganti susu. Cuma kalau aku lebih suka air, kenapa? Karena hasilnya akan lebih light and crispy, terus nggak gampang gosong gitu. Nah, ini teman-teman udah lihat butternya udah meleleh semua dan airnya udah blub gitu. Terus nih kita matiin dulu. Langsung masukin tepung yang udah diayak. Ya, langsung semua. Jangan lupa diayak. Ini tepungnya protein tinggi ya, dan ada alasan tuh kenapa pakai tepung protein tinggi. Nah, jadi tepung protein tinggi itu dia kan daya serapnya lebih banyak ya untuk air, untuk telur. Jadi nanti dia akan lebih kenyal, elastis, terus pas ngembang di oven tuh jadi bisa lebih tipis gitu loh, lebih crispy. Itu kenapa aku pakai tepung yang protein tinggi. Tapi kalau teman-teman punya yang sedang, is okay. Ini masih diaduk terus sampai tepung yang putih-putih ini tuh hilang ya, terserap semua. Nanti kalau udah jadi adonan menggumpal, baru kita masak lagi sekitar 1 menit sampai agak kering. Ya, ini aku nyalain lagi kompornya ya atau apinya. Tuh sedikit aja, nggak usah gede-gede apinya. Sampai nanti kita ngedenger ada suara kayak garing gitu, terus kayak rada kering teksturnya. Nah, ini udah selesai tuh, udah agak kering. Sekarang kita mau pindahin ke mangkuk. Sekarang patachunya ini masih panas, jadi aku mau mixer pakai slow speed supaya uap panasnya cepat keluar dan bisa masukin telur ya. Soalnya kalau kamu masukin telurnya nih pada saat panas-panas gini, nanti takutnya tuh kayak nggak nyatu gitu kan, kayak mateng-mateng scramble egg ya. Jadi harus uap panasnya keluar dulu. Sekarang kita kocok lepas telur. Soalnya adonan patachunya udah suam-suam kuku, jadi kita boleh masukin telur, tapi perlahan. Slow speed dulu aja. Ya, kocok sampai dia nyerap, baru kita tuang lagi telurnya. Nah, kalian tuh kayaknya udah pada tahu ya kalau eclair, choux, dan lain-lain itu tuh berasal dari Prancis. Jadi sebenarnya adonannya itu sama, patachu, tapi di saat bentuknya beda, namanya juga jadi beda. Lucu ya? Kalau bentuknya panjang kayak yang sekarang, itu namanya eclair. Kalau bentuknya bulat kayak kue sus kita biasa, itu namanya choux. Kamu tahu nggak sih kalau choux itu kalau kita lihat artinya tuh sebenarnya kayak cabbage gitu, jadi kayak bulat ya kan. Terus kalau bentuknya kayak donat, itu namanya Paris Brest. Sekarang kita lihat teksturnya ini udah kayak kalis, kayak liat gitu, gui-gui dan mengkilap. Wih, kalau ini tuh udah selesai artinya. Wow. Sekarang kita pindahin ke dalam piping bag. Nih ya, aku biasanya pakai jug kayak gini supaya gampang gitu, kecuali ada yang pegangin. Terus jangan lupa piping tip, untuk eclair aku selalu pakai yang modelnya kayak gini nih.
Oke, ini ada alasannya juga kenapa. Nanti aku jelasin. Nah, kalau adonannya udah di dalam kayak gini, ini kita padetin dulu. Tujuannya supaya nggak ada bubble-bubble yang terjebak ya. Udara gitu, supaya nggak ada udara yang terjebak. Kalau adonan patasyunya udah jadi, adonan susnya udah jadi, sekarang kita mau bikin crackling-nya. Nah, ini yang cracker di atasnya yang garing-garing ya. Isinya ada tepung, protein tinggi, mentega, sama gula kastor. Atau kamu boleh pakai icing sugar. Ini caranya tuh gampang banget. Jadi ini semuanya tuh rasionya 1:1 ya. Jadi nggak usah ingetin resep. Pokoknya semua 1:1. Tepung 75, mentega 75, gulanya 75. Tapi kalau gula boleh dikurangin lah sedikit kalau kamu mau gitu. Kalau cuma bikin dikit, pakai spatula aja bisa. Tapi kalau kamu bikin banyak, pakai mixer aja ya biar nggak pegel. Sekarang aku mau masukin pewarna nih. Di sini aku pakai yang gel gitu. Ini warna merah. Nah, kamu tahu lah kenapa aku bikin warna merah nih. Karena aku mau menyambut HUT RI yang ke-76. Bener. Bener sekali. Pokoknya ini kita aduk sampai rata ya. Tapi pewarna ini nggak harus, optional lah. Kalau misalkan nggak mau juga bagus kok tetap. Nah, sekarang warnanya udah merdeka nih, udah cakep banget. Aku mau masukin ke plastik buah sekarang. Nah, ini jangan lupa ya, pokoknya adonan crackling ini, kamu aduknya tuh nggak boleh dikocok sampai ngembang ya. Jadi ini bener-bener asal nyampur. Sekarang kita giling jadi tipis, karena kamu tahu ya, crackling itu adonan tipis, adonan biskuit tipis yang kita taruh di atas patasyu. Diusahain tebal tipisnya tuh sama ya, jadi jangan bergelombang. Kalau udah tipis, ini kita buka pelan-pelan ya, dia nggak akan lengket, don't worry. Buka aja pelan-pelan. Nah, tipisnya kira-kira segini deh. Sekarang, adonan yang udah tipis ini mau aku cetak pakai cetakan yang bentuknya tuh udah panjang ya, kayak eclair. Oke? Kenapa? Kamu nanya ya, kok dicetak dulu, nggak dibekuin dulu? Nah, lebih gampang dicetak dulu baru dibekuin. Karena kalau nanti kamu bekuin dulu baru kamu cetak, nanti repot, kamu buru-buru dan bolak-balik. Kalau kamu cetak dulu, terus baru dibekuin, kamu tinggal lepas, taruh di atas eclairnya. Oke, sekarang ini aku mau tutup. Terus mau aku bekuin. Nah, ini angkatnya pakai sesuatu yang flat ya, jadi gampang. Nih tuh ya. Oke, masuk ke freezer. Oke, sekarang aku udah siapin loyang atau tray. Terus sama kayak ada silikon tapi bolong-bolong gini ya, yang udah ada cetakan eclairnya. Oke, sekarang kita mulai piping. Ini kamu pipingnya harus steady, tekanannya jangan kenceng, lembut gitu ya. Steady, supaya bentuknya bagus. Tahan napas, tarik napas. Ya, stop. Tarik sedikit. Bawa ke atas. Oke?
yang ini piping tip yang garis-garis itu nanti ngebantu eclair kamu supaya bentuknya itu nggak pecah meledak ya, karena dia tuh udah ada garis-garisnya. Karena kadang eclair tuh suka bentuknya nggak panjang sempurna, meledak gitu. Beneran kayak pecah gitu loh. Kamu tahu kan maksud aku meledak. Jadi ini kan ada garis-garis karena piping tip yang aku pakai ya. Nah ini tuh ngebantu susnya ini untuk expand gitu loh. Sama tepungnya tadi juga protein tinggi sehingga dia tuh elastis. Jadi nanti eclair kamu bentuknya tuh bagus, lurus panjang. Nah ini cracklannya yang udah beku, ini aku balik supaya gampang lepasnya. Tuh. Nah gimana? Lebih gampang kayak gini kan? Nah ini yang beku langsung ya taruh, nggak pakai lama. Karena nanti kalau misalkan kamu lama, udah kerjaan lagi, balikin lagi, bekuin lagi ya kan? Jadi ini harus cepet tuh gitu ya. Benar-benar di tengahnya. Nah kamu bikin ini tuh harus agak lebihan ya, karena kadang bisa patah gitu, nggak sengaja. Oke teman-teman, ini adonan cracklannya udah mendarat di atas pâtisserie-nya semua. Sekarang kita tinggal bake di oven yang udah dipanasin minimal 20 menit sebelumnya di suhu api atas 175, api bawahnya 190 derajat Celcius. Kita panggang selama 20 menit pertama. Terus nanti di 20 menit keduanya, yang api bawahnya kamu turunin juga jadi 175 derajat Celcius. Oke, jadi total sekitar 40 menit. Tapi kalau soal oven itu nanti bisa teman-teman eksperimen sendiri dengan oven masing-masing. Oke, ini sekarang aku mau panggang dulu. Yang ini udah jadi, udah dipanggang selama kurang lebih 40 menit. Nah, bentuknya cakep banget kan? Warnanya juga cakep. Sekarang kita mau isi nih pakai pastry cream. Sekarang kita siapin pastry cream, ini yang udah didinginin ya, udah nice banget. Buat kamu yang belum tahu nih caranya bikin pastry cream, langsung nonton video aku ya, itu udah ada. Nah ini pastry creamnya udah masuk ke piping bag. Sekarang aku mau bolongin dulu eclairnya. Nih, aku tuh ya bisa pakai gunting atau bisa pakai pisau terserah. Aku biasanya 3 gini. Ya, jadi nanti diinjak di sini. Ces. Oke, kita bolongin semua. Sekarang aku mau potong ujungnya, ini kecil aja. Nah ini hati-hati, potongannya jangan sampai masuk ke dalam sus ya. Karena suka kejadian seperti itu. Nih kita injek. Set, pelan-pelan aja. Terus yang di tengah. Set. Set. Udah gendut dan udah berat. Nah ini udah, berarti jangan penuh-penuh ya. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya, nyalain tuh tombol lonceng juga. Jadi kalau aku punya resep baru, wah langsung tahu deh, langsung nonton, oke? Untuk garnishnya, ini aku udah siapin krem muslin yang aku kasih pasta pandan ya. Untuk cara bikin krem muslin ini, kamu bisa tonton di YouTube channel aku juga, oke? Sekarang kita piping dulu muslinnya di atas eclair kayak gini, ya. 1, 2, 3, oke? Terus aku mau kasih semacam hiasan ini dari white chocolate. Aku udah bikin. Sih kamu mau taruhnya gimana? Kita taruh strawberry. Oke. Sama mulai dari tengah
untuk buahnya ini kita kasih glaze ya. Nah, glaze ini tuh kayak sebenarnya kayak sirup sih, atau kalian juga bisa beli kok udah ready ya, fruit glaze gitu, glazing buah. Ya, bagus tuh mengkilap. Cantik. Atasnya garing, krimnya juga enak banget, creamy susu gitu. Wajib kamu coba bikin. Tada, eclair kita udah jadi. Gimana? Kira-kira kamu suka nggak? Jangan lupa untuk praktekin di rumah ya. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Thank you for watching. Bye-bye.